الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, satu-satunya sesembahan kita, pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, yang kita sembah dan kita selalu beribadah kepadanya sampai datang ajal nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan hidayah dan taufik, masih diberikan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema khutbah yang sangat singkat ini. Kenalilah masalahmu. Kenali masalahmu. Apakah itu musibah atau ujian atau nikmat? Jemaah sekalian, kita selama hidup di dunia ini tentunya pasti pernah mendapatkan musibah atau ujian atau mendapatkan nikmat. Maksud dari tema ini adalah hendaknya kita bisa mengetahui, bisa memahami ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah ini berbentuk musibah atau ujian atau nikmat dari Allah. Terkadang orang tidak menyadari kalau dia itu sebetulnya sedang mendapatkan musibah. Terkadang seseorang tidak menyadari kalau dia itu sedang mendapatkan ujian. Dan terkadang juga seseorang tidak menyadari kalau sebetulnya dia itu sedang mendapatkan nikmat yang harusnya dia bersyukur kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah atau ujian, tentunya dia bersabar atas apa yang Allah tetapkan padanya. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak Allah menjelaskan terjadinya musibah itu disebabkan oleh apa. Ternyata Allah sebutkan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan terjadi dengan izin Allah. Apapun sifatnya musibah itu banyak, bukan hanya penyakit. Orang yang menderita sakit itu musibah. Ya, bisa juga dia kehilangan harta, mungkin ada yang kehilangan jiwa, ya, kekurangan buah-buahan dan lain-lain. Begitu banyak musibah atau ujian yang menimpa seseorang. Begitu juga ujian ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan pasti kami akan berikan kepadamu ujian. Adanya ujian keburukan, adanya ujian berupa kenikmatan, ya, dan hanya kepada kami kamu akan kembali. Jadi sebab terjadinya musibah yang menimpa kita berupa penyakit, berupa kehilangan harta, atau mungkin istri, mungkin anak, dan lain-lain yang menyebabkan kita tidak merasa nyaman. Ternyata sebab pertama musibah itu adalah dosa. Coba evaluasi, kenali masalahmu. Kenapa terjadi musibah demi musibah? Bahkan banyak sekali musibah yang menimpa seseorang. Coba kenali, pahami masalahmu itu. Karena Allah mengatakan di surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sebetulnya mengampuni kebanyakan dosa yang dilakukan. Kalau Allah berikan hukuman, siksaan dan balasan keburukan sesuai dengan besarnya kadarnya dosa yang kita lakukan, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi. Sesuai dengan kadar dosa kita, dihukum. Sekali berdosa, dihukum. Sekali berdosa, dihukum. Tidak ada yang hidup, mati semua. Tetapi ternyata Allah sebutkan di sini, Allah mengampuni sebagian besar dosamu. Allah hanya memberikan sedikit balasan atas dosa kita. Maka terjadilah musibah. Kenapa sakit? Coba evaluasi. Jangan-jangan kita memiliki dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Kenapa anak bandel? Kenapa istri tidak menjadi solehah? Kenapa hidup kita tidak tenang? Kenapa banyak masalah, banyak persoalan? Jangan-jangan akibat dari dosa. Sadari, kenali, pahami.
Jangan mudah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia saya mendapatkan musibah. Ini gara-gara dia. Coba mengaca kita, mengevaluasi. Karena Allah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa, melainkan disebabkan oleh kesalahan kalian sendiri. Kita melakukan sesuatu, dosa-dosa, akhirnya Allah balas. Dan seperti ini Allah sampaikan begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Terjadinya dosa di lautan, adanya dosa di daratan, di mana-mana. Baik itu berdosa dalam kaitan hablum minallah, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban, tidak mau sholat, tidak mau tertutup aurat, sengaja menunda-nunda kewajiban-kewajiban. Adanya korupsi, adanya pengkhianatan, tidak amanah, berbohong, ingkar janji, itu dosa juga. Hanya bicara di lisan tapi tidak ada buktinya. Coba evaluasi, kenapa terjadinya musibah itu tidak mesti harus pada hari itu juga, bisa jadi besok. Kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain, diambil hartanya, dipukul fisiknya, dirusak kehormatannya, digibahi, disakiti, diumbar aibnya, itu dosa juga. Memang tidak selalu balasan itu di hari itu, bisa jadi sorenya, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, atau bisa jadi sebelum dia mati. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang akan disegerakan hukumannya dan balasannya di dunia sebelum dia mati. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dibalas di dunia, bisa juga nanti dibalas di akhirat. Tapi ada 3 dosa yang dipastikan akan dibalas, dihukum, diturunkan di dunia, tidak menunggu sampai di alam kubur dengan siksa kuburnya. Pertama, dosa zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zalim kepada sesama manusia. Perbuatan dosa kepada sesama manusia ini sangat banyak. Itu zalim. Yang kedua, yang akan langsung dibalas di dunia, cash, kontan, tunai, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini yang lebih diprioritaskan: zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Maka berhati-hatilah. Jadi musibah itu pertama akibat dari dosa. Kenapa rumah tangga tidak sakinah, mawaddah warahmah? Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin? Kenapa hidup kita tidak bahagia? Silih berganti datangnya berbagai macam masalah, persoalan dan musibah. Ternyata Allah yang menciptakan semuanya ini, termasuk kita, menjelaskan itu akibat dari dosa. Dosa yang dilakukan di hari itu, atau mungkin di pagi harinya, atau mungkin kemarin, atau mungkin 30 tahun yang lalu, yang kita belum bertobat dari dosa itu, akhirnya mendapatkan balasan. Karena disebutkan di hadis tadi, akan dibalas di dunia sebelum dia mati, dan dia juga belum bertobat, akan dibalas zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Kenali masalahmu tentang musibah, lalu tentang ujian. Nah, sekarang yang kedua, ujian. Ternyata ujian itu Allah berikan kepada seorang hamba, ya, kepada orang-orang yang memang akan diuji keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang akan diuji. Apakah benar keimanannya? Apakah dusta keimanannya? Bagi orang-orang beriman, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dia pun juga akan mendapatkan ujian. Musibahnya bernilai ujian. Beda sama pelaku dosa dan maksiat seperti orang kafir dan muslim munafik, maka musibah akibat dari dosa. Tapi kalau orang yang semakin dekat kepada Allah, musibahnya bernilai ujian. Allah memberikan ujian kepada orang-orang beriman ini untuk diketahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Dan adanya ujian ini untuk menggugurkan dosa seseorang. Adanya ujian ini untuk menaikkan derajat seseorang. Adanya ujian ini sebagai tanda cintanya Allah kepada seseorang. Adanya ujian ini agar dia mendapatkan pahala kesabaran yang tanpa batas. Adanya ujian ini agar dia mendapatkan surga. Adanya ujian ini agar dia terhindar dari siksa api neraka. Tapi orang yang mendapatkan ujian
musibah bernilai ujian. Itu berbeda dengan orang yang mendapatkan musibah karena dosa. Nah, ini kita pahami. Sama-sama musibah. Ya, sama-sama kehilangan orang yang dicintai, mungkin orang tuanya meninggal, barangkali istri suaminya meninggal, anaknya meninggal, atau mungkin dia dizolimi sama orang lain, macam-macam. Tapi musibah itu bernilai ujian bagi orang yang memang dia mau taat kepada Allah. Beda dalam penilaian Allah kepadanya. Musibah bernilai ujian, dan di balik itu ada manfaat. Kalau dia bersabar, ikhlas, ridho, sabar, ikhlas, ridho, dan tidak bersangka kepada Allah, justru ujian itu akan menaikkan derajatnya, menggugurkan dosanya. Nah, adapun tadi yang pertama, musibah ya bernilai dosa akibat dari dosa yang dia lakukan. Sama-sama mendapatkan musibah, tapi akibat dari dosa. Tapi yang satu musibah bernilai ujian, bukan dosa yang sangat banyak yang dia lakukan, tapi memang Allah ingin mengujinya. Bukan akibat dosa, meskipun memang manusia semua punya dosa. Tapi orang yang memang dia lebih baik selalu beristighfar, selalu bertobat, selalu memperbaiki dirinya. Terkadang ada musibah ini, masalah itu adalah dalam rangka untuk menguji keimanan dan agar dia semakin baik ya posisinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kenali masalah kita ini. Apakah kita sebelumnya memang orang yang baik, imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kedekatan diri kita kepada Allah, paham kita tentang agama ini, dan selalu berusaha memperbaiki diri? Apakah kita sudah masuk orang yang saleh bertakwa? Kalau sudah masuk saleh dan bertakwa, akidah, ibadah, dan akhlaknya benar dengan mengikuti syariat yang telah dicontohkan, diamalkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Berarti kalau ada musibah dan masalah yang menimpa kita, ini ujian. Dan ujian itu tanda cintanya Allah kepadanya. Tapi kalau andai kata kita tertimpa musibah, banyak masalah, banyak persoalan, silih berganti, anak, istri, masalah harta, masalah difitnah orang, digibahi orang, dan lain-lain. Dan memang posisi kita sebelumnya adalah orang yang jauh dari agama, jarang taat, tidak mau taat, bahkan menyepelekan Allah pencipta langit dan bumi, meremehkan Allah pemilik dunia dan akhirat, tidak mau beribadah. Maka kalau terjadi musibah, ini namanya akibat dari dosa. Itu teguran dan peringatan dari Allah agar dia berubah, la'allahum yarji'un. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, kata Allah. Sungguh pasti kami akan timpakan kepada mereka azab hukuman di dunia sebelum mereka mendapatkan azab di akhirat, supaya mereka kembali bertaubat. Allah tegur dia, Allah peringatkan dia, karena dia muslim munafik. Muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Ditegur muslim munafik ini karena mereka tidak peduli dengan penciptanya, tidak peduli dengan agamanya. Terjadilah musibah akibat dari dosa. Dan itu pun manfaat juga untuk dia. Adanya ujian manfaat, adanya musibah akibat dari dosa dengan teguran dan peringatan dari Allah, itu pun bermanfaat. Kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembalilah dia bertaubat, kembalilah dia ke jalan yang lurus, kembalilah dia untuk mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Jadi semuanya baik sebetulnya kalau disikapi dengan benar. Kalau pada asalnya memang sebelumnya dia pendosa berat, banyak melakukan kemaksiatan, adanya musibah akibat dosanya, Allah tegur, Allah peringatkan supaya mereka kembali. Ada manfaat. Tapi kalau mereka sadar, bertobat dan berubah segera, karena mati tidak ada yang tahu. Takutnya terlambat dalam taubat. Dan bagi orang yang memang pada dasarnya mereka lebih dekat kepada Allah, mengikuti Nabi SAW dalam cara beragama yang benar, maka mereka pun mendapatkan musibah. Tapi musibah menjadi ujian, bukan karena akibat dosa yang begitu banyak, tapi ada dosa-dosa kecil lah yang Allah memang nanti akan memberikan ujian. Dan kalau dia pun bersabar juga, bisa menggugurkan dosa. Dan tinggal satu lagi, kenali masalahmu. Tadi musibah sudah, ujian sudah, sekarang yang ketiga, nikmat. Adanya nikmat dari Allah itu perlu kita syukuri dan wajib kita syukuri dan berterima kasih kepada Allah. Dan bentuk syukur adalah kita semakin mencintai yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Semakin taat kepadanya, semakin menjauhi kemaksiatan, itu bentuk syukur.
Asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan dosa. Barang siapa masih melakukan dosa, maka hakikatnya dia belum bersyukur meskipun dia sholat. Meskipun dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi masih dosa terus, disengaja bertambah. Memang kita gak bisa lepas dari dosa, kita manusia. Tapi bagi orang yang seringkali melakukan dosa, seringkali melakukan kesalahan, dan disengaja tidak mau ikhtiar dan berusaha menjauhi dosa tersebut, apapun bentuk dosanya, nah orang seperti ini berbahaya sekali. وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ternyata dengan kenikmatan pun Allah mengatakan, kami uji kalian dengan adanya kebaikan-kebaikan dan kenikmatan, dan kami uji kalian dengan keburukan-keburukan. Ternyata ujian itu terbagi dua. Kata Allah di surah Al-A'raf ayat 168, kami uji kalian dengan kenikmatan, kami uji kalian dengan keburukan atau musibah. Apa fungsinya? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali bertaubat, sadar lagi, karena banyak lalai sebelumnya. Jadi nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat, kata Allah, melainkan semua itu berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Nikmat itu dipertanyakan nanti di akhirat. Semua nikmat dari Allah tujuannya agar kita bersyukur. Dan nikmat itu bisa menjadi ujian. Musibah pun, ya, adanya keburukan-keburukan juga bisa menjadi ujian. Tapi tentu tadi saya sudah kasih tahu bahwa tinggal kembali kepada orangnya. Kalau memang dari awalnya memang dia jauh dari agama, nah ini musibah akibat dosa. Kalau ada musibah berarti teguran dan peringatan. Kalau dia orang yang memang agak dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, berarti ini ujian berupa keburukan atau kenikmatan. Itu pun juga ujian, kata Allah. Diuji dengan kenikmatan biasanya lebih berat dibandingkan diuji dengan hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang mengatakan, kami diuji dengan kemiskinan, maka kami mampu bersabar. Tapi begitu kami diuji dengan kenikmatan, kekayaan, maka hampir-hampir kami tidak mampu bersabar. Lebih sulit. Karena umumnya banyaknya manusia ketika diuji dengan kenikmatan, kemudahan, kekayaan, keberhasilan dan seterusnya, biasanya mereka lupa kepada penciptanya, kurang bersyukur, merasa kurang butuh. Coba kalau sakit, maka berdoalah, bangun malam, nangis-nangis, minta disembuhkan penyakitnya. Kalau ada masalah ini, masalah itu, mulailah dia mendekatkan diri, mau melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tapi begitu dia banyak duitnya, sehat badannya, banyak hartanya, umumnya manusia banyak yang kurang butuh kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Itu ujian sebetulnya yang lebih berat dibandingkan ujian berupa keburukan-keburukan. Maka kalau kita hari ini, kita memiliki banyak sekali, ya, kenikmatan yang Allah berikan, dari harta, dari kesehatan, dari waktu luang, dari kemudahan, dari keberhasilan, dari sukses, banyak sekali lah hal-hal sifatnya duniawi. Bahkan Allah pun memberikan juga banyak sekali ilmu, hidayah, taufik, kesempatan, dan lain-lain. Hendaknya kita bersyukur. Seorang mukmin itu dalam dua perkara yang akan mereka lalui selama hidup di dunia. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu saja. Dan itu pasti ada. Tidak ada satupun orang beriman, kaum muslimin, yang lepas dari ujian. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka enggak diuji kembali? Enggak, pasti kata Allah mereka akan diuji akibat keimanan mereka. Tapi kalau mereka memang orang yang jauh dari agama, menjadi munafik, bukan mukmin tapi munafik, maka kalaupun ada musibah, persoalan yang membuat dia stres, gelisah, bingung, resah, galau, ini akibat dari dosa. Itu sebetulnya teguran dan peringatan dari Allah agar muslim munafik ini, ayo kembali segera, Allah sudah berikan peringatan ini. Tapi kalau menimpa orang kafir, dari musibah-musibah yang menimpa mereka, bukan lagi ujian, bukan lagi teguran dan peringatan, tapi kalau menimpa orang kafir, itu hukuman di dunia sementara, sebelum mereka mendapatkan hukuman nanti di akhirat yang lebih besar. Itulah bedanya orang kafir, muslim munafik, dan muslim yang mukmin.
Ya, mereka semua pernah mendapatkan musibah, tapi nilainya beda di sisi Allah. Orang kafir mendapatkan musibah akibat dari dosa, itu berupa hukuman dari Allah sebelum mendapatkan hukuman di akhirat. Bahkan sampai mati mereka tidak menjadi muslim. Ya, hukuman sementara karena mereka kufur. Adapun kalau menimpa muslim yang munafik dapat musibah, ini berarti teguran dan peringatan. Juga muslim munafik akibat dari dosa, sama seperti orang kafir. Ya, sama-sama mendapatkan musibah, ya, tapi yang satu hukuman, yang satu teguran dan peringatan. Adapun orang beriman, ini beda. Ketika mereka mendapatkan musibah, ada persoalan, ada masalah ini dan itu, ya, atau mungkin mereka gelisah, galau, bingung, resah dan lain-lain, tapi di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu bukan hukuman dari Allah. Itu adalah caranya Allah untuk menggugurkan dosa mereka yang tinggal sedikit. Itu caranya Allah untuk mengangkat derajat orang-orang beriman. Itu caranya Allah agar dia semakin banyak pahalanya. Itu caranya Allah agar dia mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Jadi orang-orang beriman sangat beruntung. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bisa bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, mereka pun bisa bersabar. Dengan sabar itu pun ternyata baik juga untuk mereka. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Dan kalaupun ada musibah, ada cobaan, ada ujian, tapi itu semua tidak menjadikan kita turun imannya, tidak menjadikan kita semakin rusak akidahnya dan ibadahnya, tapi justru semakin kita kembali kepada Allah. Itulah caranya Allah, karena Allah mencintai mereka. Allah berikan mereka adanya ujian agar mereka semakin dekat kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Di khutbah kedua ini kita manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah, ya. Semoga Allah mengijabah doa kita. Kita berharap Allah menjadikan kita lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kita berharap Allah menjadikan kita lebih baik imannya, ilmunya dan amalnya. Kita berharap Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Kita berharap kalaupun mendapatkan masalah, kita nggak lupa sama Allah. Kalaupun mendapatkan nikmat, kita nggak lupa sama Allah. Sampai mati kita seperti itu. Syukur, sabar, syukur, sabar, sabar, syukur. Itulah kita. Memang Allah ciptakan demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan adanya kematian, kehidupan, kematian, kehidupan, apa ini dunia ini. Ternyata Allah katakan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Bisa dia menyikapi ujian dan musibah dengan benar. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan masalah, persoalan, musibah, segera dia evaluasi, dia pun bersabar. Ya, coba diperbaiki diri kita, istighfar, minta ampun kepada Allah, segeralah kita bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا الله أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا السكينة، أنزل علينا الرحمة، أنزل علينا التوبة، أنزل علينا المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا من الصابرين.
اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.